jelas dan nyata yang sudah tidak dapat terbantahkan lagi dan merupakan fakta hukum, terdakwa Ferdy Sambo melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah Saguling 3 hingga pelaksanaan eksekusi di rumah Duren 3 petang. Adalah tidak mungkin jika saya membuat cerita sebagai bagian dari rencana pembunuhan seperti disampaikan Richard, karena faktanya saya tidak pernah berkomunikasi dengan Kuat Ma'ruf, juga tidak ada menceritakan soal skenario tersebut kepada Ricky Rizal. Salah satu yang diuraikan jaksa dalam replik terhadap pembelaan terdakwa Ferdy Sambo adalah soal asumsi liar jaksa penuntut umum terkait kehendak Sambo membunuh Yosua. Jaksa menegaskan kehendak Sambo untuk membunuh Yosua muncul setelah menerima telepon dari Putri Chandrawati. Tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum telah berasumsi liar bahwa munculnya kehendak terdakwa untuk membunuh korban setelah terdakwa mendapatkan informasi melalui telepon dari saksi Putri Chandrawati. Penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo keliru bahkan menampakkan fakta persidangan nyata-nyata, jelas dan tegas. Terdakwa Ferdy Sambo dalam persidangan mengemukakan menerima telepon dari saudara Putri Chandrawati dan menyampaikan perbuatan korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Apakah replik dari jaksa penuntut umum akan meyakinkan hakim dalam memberikan vonis nanti pada semua terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua? Membahasnya sore hari ini kita sudah bersama dengan mantan jaksa Ferdinand Andi Lolo dan pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Ya, saya ke Pak Andi dulu. Pak Andi, kalau tadi jaksa meminta hakim menolak pleidoy atau pembela dari Ferdy Sambo, bahkan menyatakan dengan tegas ada unsur kehendak menerima telepon dari Putri sampai dengan pelaksanaan eksekusi dan bahkan menyalahkan kuasa hukum. Apa yang Anda cermati sebagai mantan hakim ketika JPU membacakan hal tersebut? Koreksi, saya bukan mantan jaksa maksud saya, Pak Andi. Iya. Jadi biasanya jaksa itu ketika replik dan juga itu akan menganalisa apa pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum, dan itulah yang kemudian akan direspons oleh jaksa. Dan terlihat dari sini jelas keyakinan jaksa bahwa apa yang didakwakan, apa yang dituntut itu tidak akan jauh melenceng dari fakta persidangan, sehingga dengan demikian pledoi dari penasihat hukum itu ditolak oleh. Artinya sudah yakin 100% begitu ya jaksa penuntut umum ini? Selalu harus yakin. Selalu harus yakin kalau sudah sampai tahap seperti ini. Selalu harus yakin. Nah, yang menarik juga di sini berkali-kali tadi JPU juga bilang terkesan menyalahkan kuasa hukum yang mempertahankan kebohongan Ferdy Sambo. Apa yang coba ingin dikatakan, diungkapkan sebenarnya oleh JPU? Mungkin tidak menyalahkan ya. Ini yang dicari di dalam persidangan itu adalah kebenaran material. Jadi pihak JPU itu tidak menyalahkan, tapi kemudian menunjukkan bahwa inilah kebenaran yang dimaksudkan dalam konstruksi jaksa itu adalah pembunuhan yang direncanakan dan diuraikan fakta-faktanya, bagaimana sampai jaksa berkesimpulan bahwa itu adalah bukan sekedar pembunuhan biasa, tetapi telah direncanakan terlebih dahulu. Jadi counter itu tidak dalam konteks menyalahkan, tapi mempertahankan posisi JPU sesuai dengan dakwaan dan tuntutannya. Oke, Pak Suparji, kalau tadi dicoba oleh JPU untuk tetap mempertahankan bahwa Ferdy Sambo ini melakukan perencanaan sampai dengan eksekusinya, dan juga JPU berkali-kali
menyatakan bahwa kuasa hukum ini tidak profesional dalam menyusun pledoi dan sebagainya. Anda melihatnya ini apa yang coba ingin dibaca juga dari jaksa? Pak Ya, Suparji. dalam konteks sebuah replik, setidaknya ada 3 muatan. Pertama adalah konsistensi atas tuntutan yang telah dibacakan. Bagaimana melalui replik tadi, jaksa penuntut umum adalah merawat apa yang telah dituangkan di dalam tuntutan sebelumnya. Jangan sampai terjadi sebuah narasi-narasi yang inkonsisten, meskipun itu dibantah dalam konteks pledoi kemarin. Yang kedua, bahwa muatan dari sebuah replik tentunya adalah sebuah konfrontasi terhadap pledoi dari penasihat hukum maupun terdakwa. Artinya apa? Supaya untuk membantah, mengkonfirmasi, mengklarifikasi apa yang dituangkan oleh penasihat hukum maupun terdakwa. Dan yang ketiga, bahwa dalam konteks mengkomunikasikan keyakinan jaksa penuntut umum kepada majelis hakim agar terbentuk keyakinan di majelis hakim dalam rangka mengambil putusan dan kemudian membenarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. 3 hal itu setidaknya yang memiliki muatan narasi sebuah replik. Nah, kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, saya kira telah bekerja secara prosedural, secara substansial, maupun secara kewenangan, secara profesional dan berintegrasi. Artinya apa? Bahwa dalil-dalil yang disampaikan adalah telah berusaha sekuat mungkin membangun sebuah konstruksi fakta berdasarkan alat bukti dan kemudian direlevansikan dengan unsur-unsur di dalam pasal yang didakwakan. Sebetulnya kerja besar yang selama ini terjadi dalam konteks pengadilan adalah 3 hal tadi itu. Mengkonstruksikan fakta berdasarkan alat bukti, saksi, surat, ahli, petunjuk maupun keterangan terdakwa. Kemudian yang kedua adalah direlevansikan dengan pasal yang didakwakan, tentunya primernya, dan ini telah dilakukan. Kemudian kalau ada bantahan bahwa unsur 340 tidak terpenuhi secara material, maka sebetulnya jaksa telah menyajikan sebuah fakta, antara lain bahwa adanya laporan tentang sebuah pelecehan dari Magelang tentunya menimbulkan emosi. Kemudian yang kedua, adanya bermaksud melakukan sebuah klarifikasi dan minta di backup, dan adanya senjata, dan adanya sebuah ribet yang telah dijanjikan. Itu adalah sebuah bentuk. Jadi runutannya sudah sangat jelas sekali ya, sudah ada fakta, alat bukti, saksi. Iya, saksi kan sebagai salah satu alat bukti saja, dan kemudian didukung dengan alat bukti yang lain. Dan ini yang menarik Mbak adalah bagaimana nanti hakim akan mengikuti kebenaran berdasarkan mayoritas atau kebenaran berdasarkan minoritas. Maksud saya adalah bahwa 4 terdakwa yang juga menyandang sebagai saksi ini adalah berada dalam satu kubu. Sedangkan Richard itu adalah berada dalam kubu yang lain. Nah, kebenaran mana yang kedua? Apakah kebenaran yang mayoritas atau kebenaran yang minoritas? Tentunya adalah kebenaran yang rasional dan objektif itu. Oke, nah kalau saya kembali ke Pak Ferdinand. Pak Ferdinand tadi dalam replik yang disampaikan oleh JPU untuk Verdi Sambo begitu adalah mengenai tentang Eliezer. Dibilang di situ bahwa membenarkan fakta-fakta apa yang diucapkan, yang disuarakan oleh Eliezer selama persidangan. Nah ini seperti yang tadi Pak Suparji bilang, ada yang pembeda nih dari kelima terdakwa ini. Ini bagaimana nanti? Pak Ferdinand, mohon maaf, halo? Audionya Pak masih di mute? Oh maaf, baik. Jaksa itu akan melihat, akan mengkonstruksikan satu perkara itu berdasarkan terdakwa yang masing-masing, sehingga dengan demikian ketika tuntutan ataupun kemudian replik dari Verdi Sambo itu akan dikonstruksikan sesuai dengan konstruksi untuk Verdi Sambo. Jadi apapun alat bukti atau barang bukti dari terdakwa lain itu akan dipakai untuk memperkuat struktur ini, termasuk juga apa yang disampaikan oleh Eliezer dan saksi-saksi lain. Itu malah untuk memperkuat konstruksi jaksa bahwa benar telah terjadi pembunuhan dan pembunuhan itu direncanakan, dan peran Verdi Sambo itu adalah selain menyuruh melakukan dan
ada lagi peran yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, yaitu melakukan, karena terdakwa Ferdi Sambo itu melakukan tembakan pengakhir. Jadi pada saat itu mereka korban Joshua itu ditembak oleh 2 orang. Kalau misalnya melihat begitu besar peran dari Ferdi Sambo, tapi kenapa kan ada pilihan hukuman ya selain seumur hidup itu, kenapa tidak dibacakan oleh jaksa penuntut umum, sementara Eliezer yang menjadi justice collaborator justru lebih tinggi daripada 3 terdakwa termasuk Putri yang ikut sebenarnya dalam skenario? Iya, kita harus melihat struktur pemikiran jaksa untuk memahami kenapa seperti itu, karena di dalam pembunuhan berencana itu kan ada 3 level, ada 3 tingkatan hukuman. Yang paling tinggi itu adalah hukuman mati, yang kedua adalah hukuman seumur hidup, dan yang ketiga adalah hukuman penjara maksimum 20 tahun. Nah, kalau kita lihat yang pertama dulu, itu kalau disebut oleh justice kolaborator, itu jaksa akan susah mengaplikasikan justice kolaborator itu karena mengacu kepada surat edaran Mahkamah Agung nomor 11. Itu yang namanya pembunuhan berencana tidak masuk di dalam lingkup di mana seorang pelakunya dapat menyandang justice kolaborator sebagai justice kolaborator. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Eliezer itu dikonstruksikan oleh jaksa dalam pasal 55, artinya perannya adalah peran utama sama seperti Ferdi Sambo. Sementara justice kolaborator itu bisa diberikan jika pelakunya itu bukan pelaku utama. Itu yang kemudian menjadi masalah, tetapi itu diakomodasi oleh jaksa di dalam hal yang meringankan. Kemudian kalau mau dibandingkan, tidak bisa dibandingkan antara Eliezer dengan 3 yang lain. Kalau mau dibandingkan adalah Eliezer dengan Ferdi Sambo. Oke. Jadi justru tidak bisa dibandingkan Eliezer dengan terdakwa yang lain seperti Putri ya. Setuju dengan hal itu Pak Suparji? Ya, pertama saya kira kita perlu proporsional ya menyikapi dalam konteks JC ini. Jangan sampai kemudian terjadi sebuah justifikasi yang berkembang di netizen itu jujur hancur. Karena apa? Karena tidak diapresiasi, tidak dihargai. Saya kira bahwa apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sudah proporsional dalam konteks mengapresiasi, memberikan insentif, dan kemudian menghargai seorang Richard Eliezer dalam konteks alasan yang meringankan. Dalam hal ini adalah bahwa itu sudah berikan sebuah stimulus yang cukup signifikan. Dalam konteks apa? Karena tadi disampaikan bahwa ancaman hukumannya mati seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan ini adalah tuntutannya 12 tahun, mengingat, sekali lagi, mengingat bahwa secara faktual Richard adalah pelaku. Dalam hal inilah yang menembak. Maka untuk itu, reward yang diberikan adalah tuntutan 12 tahun, meskipun nanti banyak juga orang yang menyaksikan kenapa sudah berkolaborasi, sudah mempertaruhkan nyawa, sudah mempertaruhkan profesi, karir, ketakutan, sebagainya. Artinya rewardnya mengecewakan. Rewardnya dalam konteks sementara ini sebagian publik memandang adalah mengecewakan. Tetapi kalau melihat gradasi dari ancaman hukuman yang saya sampaikan tadi, penjara 20 tahun, seumur hidup dan mati, 12 tahun saya kira sudah diperhitungkan oleh jaksa penuntut umum. Dan betul memang masing-masing terdakwa tadi itu tidak bisa kemudian digeneralisir. Dan ini menarik di masyarakat itu menjadi sebuah tebak-tebakan, seperti tebakan skor, kira-kira nanti vonisnya berapa tahun 5 terdakwa ini. Meskipun kemarin kita agak kalah ketika kemudian memprediksi kenapa antara Kuat Ma'ruf sama Ricky ini bersama posisinya 8 tahun, padahal ada posisi yang berbeda. Ricky ini adalah seorang aparat penegak hukum yang kemudian juga lebih tahu karena dia diminta membackup, tetapi kok sama dengan Kuat Ma'ruf. Demikian pula kemudian Ibu PC yang konon katanya atau kemudian fakta membuktikan bahwa dia adalah pemicu terjadi peristiwa ini, kok disamakan dengan kemudian Kuat Ma'ruf juga. Jadi ini adalah bagaimana jaksa membangun sebuah konstruksi struktur berpikir berdasarkan fakta dan berdasarkan unsur dan berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh masing-masing terdakwa. Tidak bisa kemudian perkara pidana itu dianalogi antara satu dengan yang lain. Semua adalah case by case sesuai dengan fakta dan perbuatan masing-masing terdakwa. Oke, terima kasih Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad dan mantan jaksa Ferdinand Andi Lolo sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak.
Setelah ini